Okay, well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, good morning. Yeah, today I would like to explain about a noun class special for English 2. Yeah, and let me speaking in Bahasa Indonesia. Ya, jadi pada pertemuan kali ini, khusus di pertemuan 4 Bahasa Inggris 2, kita akan membahas mengenai noun class. Apa itu noun class, fungsinya bagaimana, dan apa saja contohnya. Oke, langsung saja kita bahas tentang noun class. Noun class itu sendiri berasal dari noun. Ya, noun itu adalah kata benda, dan kata benda itu juga mempunyai dua fungsi. Dia bisa menjadi subjek dan juga bisa menjadi objek. Nah, jadi benda atau noun itu dia bisa menjadi subjek fungsinya dan juga bisa menjadi objek. Oke, selanjutnya clause. Clause itu apa sih? Ya. Sedangkan clause itu adalah satu kesatuan gramatikal yang terdiri dari satu subjek dan satu kata kerja. So, clause is a consists of one subject and one verb. Sedangkan noun clause itu sendiri adalah dependent clause. Dependent clause itu adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri dan dia mempunyai fungsi sebagai kata benda atau noun. Oke, well, selanjutnya there are kinds of noun clause. Ada beberapa jenis dari noun clause itu sendiri. Dia bisa berupa statement atau pernyataan, juga question atau pertanyaan, dan selanjutnya request atau permintaan. Tapi saat ini kita akan membahas statement, juga dia ada exclamation. Oke. Next, formulation atau rumus untuk noun clause itu sendiri yaitu conjunction. Conjunction ini adalah kata hubung plus subjek dan juga diikuti kata kerja dan objek atau complement. Ya, dalam suatu kalimat objek atau complement ini boleh ada, boleh juga tidak ada. Oke, contohnya apa sih untuk penggunaan noun clause itu sendiri? Ya, for example, that today is her birthday is right. Nah, that di sini bahwa, ya, bahwa hari ini adalah benar hari ulang tahunnya. Oke, dalam satu kalimat tadi saya mengatakan hanya ada satu subjek dan satu kata kerja. Kita analisis kalimat tersebut ya. That today is her birthday. Nah, ini jadi kesatuan. Nah, ini fungsinya sebagai subjek. Ya. Dan kita analisis dulu. Karena dalam satu kalimat itu dibutuhkan satu kata kerja dan satu subjek, maka that today is her birthday ini adalah subjek. Kenapa kok is-nya ada dua? Ya, jangan terpengaruh oleh is yang ada dua di sini. Boleh saja is-nya ada dua, tapi yang satu ini fungsinya sebagai subjek dan yang ini fungsinya sebagai kata kerja. Oke. That today is her birthday is right. Bahwasannya hari ini adalah benar hari lahirnya. Selanjutnya, connector for noun clause. Connector itu sama dengan conjunction atau penghubung. Ya, jadi dalam noun clause itu dibutuhkan connector. Apa saja sih contoh dari connector itu sendiri? Iya, dalam noun clause itu kita boleh menggunakan maksud saya konektor QW atau kiwi. Ini maksudnya adalah question word. Selanjutnya, apa saja sih contoh dari question words itu? Ya, dia ada what, when, where, why, how, whether,
if, that. Nah, ini yang namanya question word. Nah, untuk what, when, where, ini boleh juga dikasih ever belakangnya. Ya, contohnya whatever, wherever, and wherever. Oke. Ya, selanjutnya kita akan menggunakan noun clause with that. Ya, kita akan menggunakan connector atau conjunctionnya itu pakai that. Oke. Dan ada beberapa kata di sini ya, kata kerja yang biasanya diikuti di noun clause yang menggunakan that itu sendiri. Contohnya ada discover, understand, learn, forget, state, think, hope, explain, realize, know, etc. Ya. Jadi ini kata-kata yang biasa digunakan pada penggunaan noun clause. Oke, contohnya. Ya, di sini ada contoh. The student hope that the teacher will come for this class. Nah, ini sebagai objek. Kenapa sebagai objek? Karena that-nya berada di setelah student hope. Ya, kita analisis dulu untuk noun clause. Tadi saya mengatakan noun clause hanya berisi satu subjek dan satu verb, atau satu subjek dan satu kata kerja. Oke, yang mana sih subjeknya? Ya, subjeknya itu di sini. Ya, subjeknya itu adalah the student, itu adalah subjek. Sedangkan hope di sini adalah verb. Jadi dibutuhkan objek. Ya, noun clause as an object. Oke. Nah, di sini that the teacher will come for this class ini adalah objeknya. Ya. Jadi subjek, verb, objek. Dan dibutuhkan tadi ini yang namanya connector atau conjunction untuk noun clause itu sendiri. Jadi the student hope that the teacher will come for this class. Ini adalah noun clause yang berfungsi sebagai objek. Selanjutnya contoh yang kedua, that many is beautiful is true. Ya, di sini saya tulis Mary ya. That Mary is beautiful is true. Bahwasannya si Mary itu benar kalau dia adalah wanita yang cantik. Nah, di sini that-nya berada di awal kalimat. Ya. Ini yang berfungsi sebagai subjek. Ya. That Mary is beautiful is true. Di sini sebagai subjek dan di sini verb. Oke. Bisa dipahami ya dari kedua contoh tersebut, noun clause sebagai objek dan noun clause sebagai subjek dengan menggunakan connector that. Ya, selanjutnya penggunaan noun clause with QW atau noun clause with question word. Contohnya, what she cooks is delicious. Apa yang dia masak itu sangat lezat. Ya, di sini ada what she cooks, dia sebagai subjek karena ada kata what di sini. What di sini bukan berupa pertanyaan. Ini tidak perlu ada tanda tanya di sininya, tidak usah ada tanda tanya karena dia berupa statement atau pernyataan. Jadi tidak usah diberi kalimat, maksud saya tanda tanya juga kita tidak usah memberi jawaban yes or no karena ini bukan pertanyaan melainkan pernyataan. What she cook ini adalah subjek. Kenapa subjek? Karena ada connector word-nya tadi. Sedangkan di sini ada verb. Oke, is-nya itu adalah verb atau auxiliary verb, kata kerja bantu. Ya, contoh yang kedua, I want to know where he lives. Saya ingin tahu di mana dia tinggal. Ya, ini lagi-lagi bukan pertanyaan, melainkan
pernyataan. Oke, I want to know. I want to know. Kita analisis dulu mana subjeknya. Oke, kita lihat subjek. Ya, subjeknya adalah I. Kemudian verb. Ya, di sini ada verb. Nah, kemudian di sini juga ada verb, ada subjek, tapi dia dihubungkan oleh kata where di situ. Ya, ada conjunction atau connectornya, ada where. Maka bila ada connector di sini, dia menjadi objek. Oke, bisa dipahami ya dari kedua contoh non-clause with question word. Ya, selanjutnya non-clause with if or whether. Ini maksudnya apakah. Ya, langsung saja ke contoh. I don't know if he lives here. Ya, saya tidak tahu apakah dia tinggal di sini. Karena di sini ada if di sini bukan jika tapi apakah. Ya, di sini apakah. I don't know if he lives here. Saya tidak tahu apakah dia tinggal di sini. Ya, ini noun clause yang menggunakan if atau whether yang fungsinya sebagai objek. Kita analisis dulu. Di sini sudah ada subjek. Yang mana subjeknya? Oke, subjeknya itu adalah I. Ya, sedangkan verbnya sudah ada, the know verb. Ya, di sini juga sebenarnya ada subjek dan ada verb. Akan tetapi dalam satu kalimat atau dalam noun clause or sentence, dia tidak boleh more than one subject and more than one verb. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah objeknya. Kenapa? Karena subjeknya tadi sudah ada I, ya, dan verbnya sudah ada juga the know. Maka di sini dia berubah menjadi objek. Ya. Oke, itu penggunaan noun clause with if or whether. Ya, contoh yang kedua, dia sebagai subjek di sini. Whether or not she has had a job is not my business. Apakah dia punya atau tidak pekerjaan itu bukan urusan saya. Ya, whether di sini bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Apakah dia mau bekerja atau tidak bukan urusanku. Oke. Kita analisis di mana subjeknya. Oke. Karena di sini ada kata whether, artinya itu adalah apakah. Apakah di sini maksudnya noun clause yang menggunakan if or whether, conjunction or connector. Jadi di sini adalah subjek, ya, di sini subjek, dan di sini ada had, has had, dia adalah verb. Ini yang dimaksud dengan subjek dan verbnya ini di sini. Jadi whether or not she has had a job is not my business. Oke. Ya, demikian penjelasan tentang noun clause. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kita semua. Dan semangat terus untuk belajar. And I think for our lecture today. And see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.